tentunya. Udah salah berapa? Nanti dimarahin. Jadi buka bukunya nak. Di situ materi kita hari ini adalah Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Apa arti Asmaul Husna nak? Nama-nama Allah yang baik. Jadi materi kita hari ini Asmaul Husna. Ada tujuan kita mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama adalah kita yakin adanya Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap peduli. Jadi yang tidak kita pelajari, kita terapkan. Kita harus memiliki sikap peduli sebagai implementasi dari materi kita hari ini. Kemudian yang ketiga, ya, paham Asmaul Husna. Dan yang terakhir adalah membaca Asmaul Husna. Jadi kita harus tahu membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi ada 99. Tapi hari ini tidak semua kita pelajari nak. Kalau 99 kita pelajari, tahun belum tentu habis, ya kan? Ada 4 yang kita pelajari Asmaul Husna. Ada berapa? 4. Yang pertama adalah As-Somad. Cara membacanya As-Somad, bukan As-Somad. Yang kedua Al-Muqtadir. Coba semuanya. Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddir. Yang keempat Al-Baqi. Bukan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab pasti memiliki arti. Jangan tahu Asmaul Husnanya aja tapi tidak tahu arti. Tidak paham dengan Asmaul Husna. Sedangkan tujuan kita mempelajari Asmaul Husna harus paham. Kalau paham nanti kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap peduli. As-Samad artinya adalah Allah itu maha dibutuhkan hambanya. Yang kedua Al-Muqtadir artinya adalah Allah maha kuasa, berkuasa dengan semuanya, dia menguasai. Yang ketiga Al-Muqaddir artinya Allah maha menentukan. Yang keempat Al-Baqi artinya coba diamati di bukunya. Di bukunya itu ada gambar dari Asmaul Husna. Jadi amati bukunya nak. Kamu pengamati buku boleh. Ini Bu tampilkan di papan tulis yang dari buku. Mengamati gambar. Di sini ada gambar apa? Anak kecil. Ini ibunya. Kalau anak kecil ini nggak ada ibunya, kira-kira bisa hidup nggak? Nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum, bisa hidup nggak? Itu contoh manusia sifatnya masih membutuhkan orang lain. Apalagi kita manusia pasti membutuhkan Allah. Itulah contoh dari As-Somad. Allah maha dibutuhkan. Kita sebagai makhluk Allah berarti kita membutuhkan Tuhan kita. Di situ menerangkan dari Asmaul Husna As-Somad. Coba tengok bukunya lagi. Ada gambar juga yang menerangkan dari Asmaul Husna. Yang pertama ini gambar apa? Bayi. Yang kedua anak kecil kayak kita ini kan, pakai sekolah SD. Yang kemudian remaja. Kemudian nenek. Inilah penciptaan manusia dan proses pertumbuhan usia dari bayi hingga dewasa merupakan bukti dari Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha kuasa nak. Kita pertama kecil dulu. Karena kuasa Allah tumbuh menjadi remaja. Karena kuasa Allah lagi kita tumbuh menjadi
dewasa. Karena kuasa Allah juga kita menjadi nenek, ya kan? Siapa yang berkuasa itu? Allah. Manusia bisa menciptakan manusia? Tidak. Yang bisa hanya menciptakan robot. Robot tidak menciptakan seperti itu, tidak ada perkembangan pertumbuhannya kan. Cuma karena Allah Maha Kuasa, dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa sampai nenek. Kemudian amati lagi bukunya. Yang lebih besar di papan tulis. Di sini orang lagi ngapain, Nak? Belajar. Orang lagi belajar. Kamu tiap hari belajar nggak di rumah? Belajar. PR-nya di rumah atau di sekolah? Ada juga yang di sekolah kan? Kalau lupa. Ya. Di sini orang yang mengerjakan PR mencontohkan dari sifat al-muqaddim, yaitu Allah Maha mendahulukan. Allah punya asmaul husna, Allah Maha mendahulukan. Kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita mendahulukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada PR, dikerjakan. Kerjakan dulu apa tugas kita, apa tanggung jawab kita hari ini. Jangan nanti-nantilah. Kalau nanti-nanti akhirnya lupa. PR-nya tidak saya kan. Jadi kita harus mencontoh dari asmaul husna. Maha mendahulukan. Kita harus mendahulukan pekerjaan yang baik. Jangan tunda-tunda pekerjaannya. Kemudian amati lagi bukunya. Menunjukkan gambar apa, Nak? Tanah longsor. Tanah itu bisa longsor. Enggak selamanya tanah itu utuh. Ini menunjukkan dari al-baqi. Al-baqi artinya Allah Maha kekal. Kalau ciptaan Allah tidak kekal, hanya bersifat fana, sementara. Contohnya itu tanah yang tinggi, besar, ternyata bisa longsor. Itulah contoh yang diciptakan Allah. Tapi kalau Allah Maha kekal, karena tahu kita sifatnya manusia di fana, kita manusia akan meninggal nggak? Karena meninggal, makanya dalam kehidupan sehari-hari kamu harus melaksanakan sholat. Jangan sampai lupa, karena sholat hukumnya wajib. Tidak bisa ditawar-tawar, hukumnya wajib. Dan tahu kita Allah itu kekal, kita tidak kekal. Tapi kita malas sholat, ada gitu kan? Mulai hari ini tidak ada lagi malas sholat. Makanya kita sebelum pembelajaran ada menyanyi, mengingatkan untuk sholat zuhur. Untuk mengingatkan sholat zuhur. Oke, kita simpulkan materi hari ini. Ada berapa asmaul husna yang kita pelajari? Yang pertama, as-somad. As-somad atau as-somad? As-somad. Artinya? Maha dimudahkan. Yang kedua, al-muqtadir. Al-muqtadir atau al-muqtadir? Al-muqtadir. Artinya? Maha kuasa. Yang ketiga, al-muqaddim. Al-muqaddim artinya? Maha mendahulukan. Kemudian yang terakhir, al-baqi. Al-baqi artinya? Maha kekal. Jadi ada 4 asmaul husna yang kita pelajari. Ingat, dari tujuan materi kita harus mempraktekkan, mengimplementasikan sifat peduli, ya kan?